Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Artika Lydia Ningrum, NIM 2413451062, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi Diplomat 3 Sanitasi Reguler 2. Saya akan memaparkan tentang laporan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sekarwangi Magetan dengan dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Bapak Imam Santosa SSTMT. Deskripsi kegiatan. Yang pertama, tahap rekonstruksi. Kegiatan ini meliputi survei lokasi, pembebasan lahan, dan pembersihan lahan. Akibat dari kegiatan ini adalah hilangnya flora dan fauna di lokasi rencana penambahan bangunan ruang di rumah sakit. Yang kedua, tahap konstruksi dampak potensial yang timbul dan pada saat tahap konstruksi ini adalah pemeriksaan tanah, pekerjaan konstruksi, meningkatnya frekuensi lalu lintas yang akan menimbulkan kualitas lingkungan menurun. Di bagian material, terdapat tumpukan material yang tidak rapi, terganggunya sistem drainase. Yang ketiga, tahap operasi. Tahap ini rumah sakit telah melakukan aktivitas pelayanan kesehatan sudah kurang lebih 24 jam. Dalam aktivitas tersebut, terdapat dampak-dampak yang harus dikelola dengan benar. Adapun dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas dari pelayanan kesehatan adalah kebisingan, kualitas udara ambien, akibat kegiatan parkir dan transportasi di area rumah sakit, timbulan limbah padat, medis, B3 dan timbulan limbah domestik, limbah cair dari semua buangan dikelola di instalasi pengelolaan air limbah yang tersedia di rumah sakit tersebut. Untuk pemantauan lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dengan cara pemakaian APD di saat adanya aktivitas pelayanan terhadap pasien, sedangkan untuk pemantauan terhadap lingkungan dengan melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan lingkungan. Sebagai contoh, pemeriksaan kebisingan, pemeriksaan pencahayaan, pemeriksaan air bersih dan air limbah, serta pemeriksaan udara di sekitar lingkungan rumah sakit. Upaya pengelolaan lingkungan rumah sakit Ibu dan Anak Sekarwangi Magetan melakukan monitoring berkala dan identifikasi risiko dampak yang akan ditimbulkan oleh lingkungan sekitar rumah sakit, seperti kegiatan pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan yang menimbulkan dampak lingkungan. Untuk kegiatan pemantauan lingkungan dimaksudkan sebagai peringatan dini timbulnya gejala pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan aktivitas rumah sakit. Upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah mengoptimalkan petugas dalam menata lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di lokasi area rumah sakit, mengoptimalkan sumber resapan agar genangan air yang mengganggu bisa dapat terserap lebih cepat, melakukan pengecekan, pengumpulan limbah padat, medis B3 sampai diangkut oleh pihak ketiga. Untuk pengelolaan limbah cair, memonitoring effluent yang diolah di IPAL dengan diperiksakan ke Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Berikut hasil data evaluasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sekarwangi Magetan. Pelaksanaan pemantauan lingkungan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sekarwangi Magetan. Kualitas air bersih. Yang pertama, jenis dampak penurunan kualitas air bersih dan air minum yang tercemar. Kedua, sumber dampak air bersih yang digunakan untuk kegiatan pelayanan rumah sakit. Yang ketiga, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan jadwal pengurasan di tandon air dan memberikan kaporit setelah membersihkan sesuai dosis. Yang keempat, tolak ukur. Pengelolaan tingkat pemeliharaan air bersih memenuhi baku mutu sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Kelima, lokasi pengelolaan di lokasi sumber air PDAM Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sekarwangi. Yang keenam, periode pengelolaan selama rumah sakit masih berdiri dan melayani kesehatan masyarakat yang membutuhkan pengobatan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Ketujuh, hasil pemantauan untuk air bersih dilakukan 6 bulan sekali dengan pemeriksaan kimia dan bakteriologi. Hasil uji kualitas air bersih periode Januari sampai dengan bulan Juni. Untuk yang kedelapan, upaya tindak lanjut pengelolaan terhadap kualitas air bersih tetap dilanjutkan dan dipantau pelaksanaannya dengan cara pemeliharaannya melakukan pengurasan tandon air sebulan 2 kali. Kualitas air limbah. Yang pertama, jenis dampak penurunan kualitas air bersih di lingkungan sekitar rumah sakit bila tercemar air limbah rumah sakit. Yang kedua, sumber dampak semua kegiatan yang dilakukan di rumah sakit yang menghasilkan air limbah. Yang ketiga, tindakan pengelolaan lingkungan hidup melakukan pendirian instalasi pengolahan air limbah agar air limbah terolah dengan baik dan bisa dibuang di lingkungan dan tidak mencemari lingkungan sekitar rumah sakit. Yang keempat, tolak ukur pengelolaan untuk pemeriksaan di bulan Januari sampai dengan Juni sudah memenuhi syarat dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.
Yang kelima, lokasi pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sekarwangi. Yang keenam, periode pengelolaan selama kegiatan di rumah sakit masih berjalan. Yang ketujuh, hasil pengelolaan untuk pemeriksaan air limbah setelah diproses memenuhi persyaratan baku mutu. Untuk pelaksanaan pemeriksaan dilakukan 1 bulan sekali melalui metode pemeriksaan kimia dan bakteriologi. Yang kedelapan, upaya tindak lanjut pengelolaan terhadap kualitas air limbah tetap dilanjutkan dan dipantau pelaksanaannya setiap bulan, serta memberikan jadwal untuk pemeliharaan mesin-mesin di instalasi pengelolaan air limbah. Timbulan limbah padat medis. Yang pertama, jenis dampak tumpukan limbah padat medis. Yang kedua, sumber dampak pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sekarwangi terhadap pasien. Yang ketiga, tindakan pengelolaan lingkungan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang keempat, pelaku pengelolaan melakukan pengambilan setiap 1 bulan 8 kali oleh pihak ketiga. Kelima, lokasi pengelolaan di tempat pembuangan sampah B3 di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sekarwangi. Yang keenam, periode pengelolaan setiap bulan dengan pengambilan 8 kali oleh pihak ketiga. Yang ketujuh, hasil pengelolaan sudah berjalan dengan baik dengan pihak ketiga. Kedelapan, upaya tindak lanjut pengelolaan untuk timbulan limbah padat medis dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu PT Wastes Internasional. Untuk pengambilan di rumah sakit dilakukan setiap 1 bulan 4 kali, dan ini dalam upaya pengambilan setiap 1 bulan 8 kali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kualitas udara. Yang pertama, jenis dampak udara, kotor, dan udara panas. Kedua, sumber dampak, lalu lintas yang padat, tempat parkir yang jarang penghijauan. Yang ketiga, tindakan pengelolaan lingkungan lalu lintas ditata dengan rapi dengan diberikan penjagaan satpam di depan untuk mengatur lalu lintas, serta di area parkir juga terdapat petugas parkir ditanami pohon agar supaya udara menjadi lebih sejuk dan rimbang. Yang keempat, tolak ukur. Pengelolaan proses untuk penataan sudah dilakukan setiap hari, sedangkan untuk penanaman pohon belum dilakukan. Yang kelima, lokasi pengelolaan seluruh area rumah sakit yang menjadi area dengan pengukuran kualitas udara di titik depan IGD dan di depan musola. Yang keenam, periode pengelolaan 6 bulan sekali belum terlaksana. Yang ketujuh, hasil pengelolaan belum terlaksana. Yang kedelapan, upaya tindak lanjut pengelolaan terhadap kualitas udara ambien belum dilakukan. Rekomendasi dan saran menurut saya, pengelolaan lingkungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sekarwangi sebenarnya udah lumayan jalan, tapi masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi biar hasilnya lebih maksimal. Pertama, untuk kualitas udara di area rumah sakit sebaiknya segera direalisasikan penanaman pohon atau penghijauan. Kalau lingkungannya lebih hijau, udara pasti lebih sejuk dan nyaman buat pasien maupun pengunjung. Untuk limbah medis, kerjasama dengan pihak ketiga udah bagus, tapi jadwal pengambilannya perlu lebih konsisten biar nggak ada penumpukan di tempat pembuangan sampah B3. Pengawasan dari petugas juga harus lebih ketat. Jangan sampai ada limbah yang tercecer atau tercampur sama sampah biasa. Masalah air bersih dan air limbah juga harus tetap dipantau rutin. Jadwal pengurusan tandon sama perawatan IPAL jangan sampai telat, karena kalau alatnya bermasalah, bisa langsung ngaruh ke kualitas lingkungan sekitar rumah sakit. Intinya semua program yang udah ada jangan cuma sekedar jalan, tapi harus benar-benar diawasi dan dievaluasi terus. Kalau semua pihak kompak dan peduli, lingkungan rumah sakit pasti jadi lebih sehat dan aman buat semua.